Yaski TV mempersembahkan program Voice of Yaski. Berisi renungan yang disampaikan hamba Tuhan yang memegang teguh Alkitab sebagai penyataan Allah yang sempurna yang diilhamkan oleh Roh Kudus untuk membangun iman, pengharapan, dan kasih. Pesan hari ini bertema Di Manakah Tuhan Saat Petaka Melanda yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Wilson Suwanto. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Pertanyaan yang sering muncul ketika terjadi malapetaka atau bencana alam adalah di mana Tuhan? Mengapa Dia membiarkan semua ini terjadi? Kalau Tuhan ada, mengapa ada bencana alam dan malapetaka yang mengorbankan begitu banyak orang? Saudara sekalian, jawaban dari firman Tuhan jelas. Tuhan tidak kemana-mana. Dia selalu ada, selalu hadir, dan tidak pernah berusaha menghindari manusia. Kita bisa mengatakan He's always there. Yang terjadi sering adalah manusia yang menghindari Tuhan, khususnya di saat-saat keadaan lancar dan tanpa kesulitan. Kita tahu bagaimana Adam dan Hawa setelah mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, bersembunyi untuk menghindari Tuhan. Mereka tahu apa yang mereka perbuat salah dan yang mereka lakukan melanggar hukum Tuhan. Karena itu mereka menghindari Tuhan. Tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan tidak menghindari manusia karena seluruh dunia adalah ciptaannya. Kehadiran Tuhan di alam semesta begitu nyata. Ada sebuah rumah di Amsterdam yang adalah rumah dari seorang pelukis terkenal bernama Rembrandt. Sekarang rumah itu sudah menjadi museum. Museum of House of Rembrandt. Ketika kita masuk ke museum itu, kita melihat di begitu banyak tempat di dinding lukisan-lukisan Rembrandt yang begitu terkenal. Kemudian kita masuk dari satu ruangan ke ruangan lainnya, kita melihat karya-karya seninya yang luar biasa. Meskipun Rembrandt sudah tidak ada, ketika kita masuk ke museum yang dulunya adalah rumah Rembrandt dan melihat karya lukisannya, kita tahu ada seorang pelukis bernama Rembrandt, dan dari lukisannya kita tahu apa sifat, karakter, dan juga kualitas kompetensinya di dalam melukis. Dunia ini adalah rumah Tuhan. Seperti Museum Rembrandt dulunya adalah rumah Rembrandt. Kemana saja kita pergi di dalam dunia ini, kita bisa melihat hasil karya Tuhan, ciptaan yang luar biasa. Di dalam Mazmur 19 ayat 2 tadi dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah. Pertanyaannya, pernahkah kita mendengarkan langit bersuara dan mengatakan bahwa Dia ini adalah buatan Allah? Tidak. Ketika firman Tuhan mengatakan langit menceritakan kemuliaan Allah, firman Tuhan juga mengatakan tidak ada berita, tidak ada kata, dan suara mereka tidak terdengar. Keberadaan seluruh ciptaan pada dirinya tanpa suara adalah saksi yang menunjuk kepada Tuhan yang menciptakan dan karakternya yang agung dan mulia. Meskipun tidak berbicara dengan suara yang kedengaran, tetapi keberadaan seluruh ciptaan ini melukiskan keberadaan dan sifat dari Sang Pencipta. Dengan kata lain, kita tidak bisa menghindari Tuhan. Ada orang berkata, ada dua hal dalam hidup ini yang kita tidak bisa hindari sebagai manusia. Yang pertama kematian, yang kedua pajak. Kita boleh tambahkan yang ketiga, kehadiran Tuhan. Mazmur 139 ayat 7 berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, dan kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Keberadaan Tuhan begitu jelas, begitu universal. Kemanapun kita melihat karya Allah. Tidak mungkin orang berkata, saya tidak tahu bahwa ada Tuhan. Maka ateisme adalah sebuah kebodohan. Sehingga firman Tuhan mengatakan orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Di dalam Mazmur 14 ayat yang pertama.
Tidak ada tempat buat ateisme. Karena semua orang tahu ketika dia hidup di dalam alam ciptaan ini bahwa ada Tuhan. Yang terjadi kalau orang tidak tahu adalah karena mereka pura-pura tidak tahu supaya mereka bisa terus menikmati dosanya. Ada hubungan yang erat antara kesadaran akan Tuhan dan moralitas. Ketika dikatakan orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, maka kalimat berikutnya adalah busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Ada hubungannya erat antara kesadaran pengakuan akan Allah dan sifat-sifatnya dan moralitas seseorang. Ketika orang berkata dalam hatinya tidak ada Allah, maksud mereka bukannya mereka tidak bisa tahu bahwa Allah itu ada, tapi karena mereka ingin menikmati dosa mereka yang disebut oleh Alkitab perbuatan yang menjijikkan dan penuh kebusukan. Allah menyatakan dirinya dengan jelas di dalam seluruh ciptaan. Ini yang kita kenal dengan istilah general revelation. Penyataan diri Allah secara umum. Tidak ada orang, tidak ada ciptaan satupun bisa menghindari fakta keberadaan dan kehadiran Tuhan. Tidak ada orang yang bisa berdalih, oh saya tidak tahu adanya Tuhan, karena tidak ada orang pernah mengajarkannya. Sebab Tuhan sekalipun tidak kelihatan, tetapi dari karyanya kita bisa melihat tentang keberadaannya. Roma 1 ayat 20, firman Tuhan berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Poin pertama, dunia ini adalah milik Tuhan. Yesaya 66 ayat pertama berkata, beginilah firman Tuhan, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Keberadaan Tuhan begitu jelas sehingga dunia ini adalah hasil karyanya disebut tumpuan kaki Tuhan. Orang yang dengan sombong berkata begini, kalau ilmu pengetahuan semakin maju, maka tidak ada tempat bagi iman kepada Tuhan. Karena ilmu pengetahuan akan bisa menjelaskan semuanya. Sebagai contoh, dulu orang berkata bahwa hujan itu adalah sesuatu yang diturunkan dengan ajaib dan misterius. Tapi sekarang kita tahu, hujan adalah sebuah proses natural. Penguapan air laut yang kemudian membentuk awan, yang terjadi kondensasi, kemudian akhirnya turunlah hujan. Tapi pernyataan ini salah. Karena yang pertama secara statistik, di zaman teknologi yang semakin maju ini, jumlah orang yang beragama justru semakin meningkat. Jadi secara statistik, orang yang berkata bahwa kalau ilmu pengetahuan semakin maju, maka orang semakin tidak percaya kepada Tuhan adalah salah. Dan yang kedua, natur pengetahuan itu sendiri. Semakin kita tahu tentang alam semesta, semakin kita tahu begitu banyak hal kita belum tahu. Ketika teleskop bisa melihat sejauh 9 planet, kita tahu masih ada tata surya di luar sana. Ketika kita membuat teleskop yang lebih maju, kita bisa melihat lebih jauh lagi. Kita juga sama-sama menemukan lebih luasnya alam semesta ini yang belum kita tahu. Jadi natur pengetahuan manusia, semakin kita tahu, kita banyak hal tidak tahu dan harus makin belajar. Sehingga seperti pemazmur, kita bisa berkata, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. It's too wonderful for me. Artinya melampaui pikiran kita, semakin membuat kita kagum dan tunduk menyembah kepada Tuhan. Sebenarnya dengan majunya ilmu pengetahuan, bukanlah tidak ada tempat bagi Tuhan, tetapi boleh kita katakan, tidak ada tempat untuk ateisme. Bagaimana orang bisa menyangkal sesuatu yang begitu jelas, sehingga Alkitab berkata orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Bebal di sini bukan berarti seorang yang dengan IQ yang rendah, sama sekali tidak. Tetapi bebal di sini adalah orang yang sengaja menekan, membodohi dirinya untuk tidak melihat dan mengakui sesuatu yang sangat-sangat jelas. Maka ada sebuah pujian yang sering kali dinyanyikan, yaitu ini dunia Bapakku. This is my Father's world. Dan dikatakan, He shines in all that's fair. Dia bercahaya, Tuhan itu bercahaya di dalam segala sesuatu yang baik, di dalam seluruh alam ciptaan ini. Saudara, jangan takut.
kita sebagai orang Kristen tidak mengenal perbedaan sakral dan sekuler, rohani dan tidak rohani. Kita ketika melihat dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan ini, kita jangan lupa bagaimanapun ini adalah dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kita juga harus ingat masih ada hal yang baik dan masih banyak hal yang baik di dalam dunia ini. Kisah Rasul 14 ayat 7 berkata, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Banyak orang menolak konsep Tuhan karena banyak kejahatan dan ketidakadilan di dalam dunia ini. Tetapi di tengah kejahatan dunia ada kebaikan. Ada hujan, ada kesuburan, ada makanan, dan ada kegembiraan. Kalau dunia ini hanya jahat, bagaimana orang bisa tersenyum dan tertawa? Kemuliaan Tuhan tetap bercahaya di tengah dunia ini. Betapapun gelapnya dunia, kemuliaan itu lebih terang dari kegelapan. Dan segala yang terjadi dalam hidup kita, kita melihat ada campur tangan Tuhan, ada kehadirannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menyatakan dirinya dengan jelas. Kata wahyu atau penyataan artinya menyingkapkan apa yang tadinya misterius atau tersembunyi. Tuhan tidak bermain petak umpet di dalam ciptaannya. Dia membuat kehadirannya jelas, bahwa dia tidak kelihatan karena dia adalah roh, invisible, dan dia adalah spirit. Kalau kita masih tidak tahu, itu bukan karena Tuhan tidak menyatakan diri dengan jelas. Itu bukan karena penyataan Tuhan yang kurang jelas. Itu karena kita tidak melihat. Suatu saat saya membeli voucher untuk makan dengan harga diskon. Ketika saya ingin menggunakannya, kemudian pegawai berkata, Bapak tidak bisa menggunakan voucher ini karena ini hanya untuk weekday, Senin sampai Kamis. Setelah saya lihat-lihat lagi, ternyata benar. Jadi bukan restorannya yang tidak memberikan penjelasan, tapi saya yang tidak melihat penjelasannya. Karena kehadiran Tuhan begitu jelas, bagaimana sikap kita? Yang pertama, mengakui Tuhan dalam segala sesuatu. Segala yang baik datangnya dari Tuhan. Bukan karena kemampuan atau jasa kita atau karena kebetulan. Bahkan kegembiraan sekalipun. Bahwa saya bisa bergembira karena ini hasil pekerjaan saya. Itu adalah anugerah Tuhan. Karena ada orang berhasil dan sukses, tapi tidak bergembira karena keberhasilan dan kesuksesannya. Kegembiraan akan hasil kerja kita juga adalah pemberian Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 17 berkata, lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari, selama hidup yang pendek yang dikaruniakan kepadanya. Sebab itulah bahagianya. Dan di dalam pengkhotbah yang pasal yang sama ayat 19 dikatakan, tidak sering dia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Kegembiraan yang Tuhan berikan kepada manusia di dalam pekerjaan membuat dia lupa akan pendeknya umurnya. Tapi kalau kita melihat, kalau manusia setiap hari hanya mengingat betapa singkatnya umurnya, bagaimana dia bisa bergembira? Tuhan memberikan kesibukan, kegembiraan, dan tanda kutip kesuksesan di dalam pekerjaannya, sehingga dia bisa bergembira dan melupakan betapa pendeknya umurnya. Semua ini adalah anugerah Tuhan, bukan karena kemampuan manusia. Tidak ada satu jengkal di bumi ini yang tidak menyaksikan Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan, bahkan tanpa suara sekalipun. Segala yang terjadi pasti ada campur tangan Tuhan. Kalau kita menerima berkat, itu dari Tuhan. Kita belajar rendah hati. Kalau kita sedang dalam kesulitan, kita ingat ada kehadiran Tuhan. Kita juga dengan rendah hati datang kepadanya, memohon pertolongan. Tuhan sedang memproses dan mengajar kita. Dan kita tidak boleh hidup seperti orang yang pura-pura dan berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, Allah tidak ikut campur, dan Allah tidak diperlukan. Itu yang pertama, mengakui Tuhan dalam segala sesuatu. Yang kedua, mendekat kepada Tuhan. Tuhan tidak menyembunyikan dirinya. Dia bukan teka-teki,
Dia menyatakan dirinya dengan jelas, sekalipun tidak semuanya, tetapi cukup jelas. Supaya kita mendekat kepadanya dan bukan lari daripadanya. Kita tidak bisa lari dan kita tidak perlu lari karena kehadiran Tuhan mencakup di dalam seluruh alam semesta. Memang melalui wahyu umum, penyataan umum ini, kita tidak bisa mengenali Yesus Kristus. Untuk mengenal Yesus Kristus kita memerlukan penyataan khusus, yaitu firman Tuhan. Tetapi wahyu umum dari Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan Maha Hadir dan kehadirannya tidak terhindarkan. Betapa jauhnya pun kita berusaha melarikan diri dari Tuhan, kita tidak bisa menghindari Tuhan. Dia selalu ada. He's always there. Bagi orang yang tidak percaya, wahyu umum akan mencabut semua dalih, semua excuse. Karena keberadaan Tuhan sangat jelas. Tidak ada orang bisa berdalih, saya tidak tahu atau kurang jelas. Wahyu umum adalah dasar untuk menghakimi manusia yang pura-pura tidak mau tahu akan keberadaan Tuhan. Tapi bagi orang percaya, saudara dan saya, wahyu umum meneguhkan iman. Segala yang baik dan benar di dalam dunia ini mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan dan kepedulian Tuhan yang memelihara kita dan seluruh alam semesta tanpa henti sampai pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Voice of Yaski. Bila Anda membutuhkan informasi lanjutan dan konseling, kunjungi www.yaski.co.id atau www.heartline.co.id atau line telepon di 021 5565 1350 atau via chat WA di nomor 0812 8784 7210. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.